Baik, Siap, silakan. silakan Bu Rektor. Telah di ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Direktur Diktis, Pak Kasubdit Sarpras dan Kemahasiswaan, Pak Kasih Kemahasiswaan, tim Waslitep, semua wakil rektor 3 seluruh Indonesia dan semua yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dunia waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan berbagai aktivitas yang pagi ini diawali dengan sosialisasi penggunaan aplikasi yang nanti akan kita gunakan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 ya. Jadi meminimalisir terjadinya kerumunan. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa meneladani sikap dan perilaku keseharian beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, ya Pak Direktur, Pak Kasubdit, Kasih, dan semuanya. Saya kira ini memang sangat penting pertemuan kita hari ini, karena itu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada kita semua yang sudah berkenan bergabung pada kegiatan ini, tentu dengan harapan bahwa nantinya aplikasi ini bisa kita gunakan seoptimal mungkin sesuai dengan maksud dan tujuannya. Tentu mungkin dari kami, dari pelaksana, sebagai sohibul bait, ya. Memang kalau sekarang kondisi COVID di Sumatera Selatan relatif sudah membaik, sempat di level 2, meskipun info terakhir naik lagi ke level 3, tetapi kalau saya lihat kemarin saya ke bandara itu sudah seperti normal itu. Bahkan lebih ramai dari sebelum pandemi. Jadi sudah seperti terminal bis, Pak Amir. Iya. Jadi artinya sudah relatif lebih membaik. Tapi bukan berarti kita ini ya abai ya. Kita harus tetap waspada dan penggunaan aplikasi ini sebagai salah satu bentuk kewaspadaan kita, antisipasi kita supaya kondisi yang sudah membaik ini tidak menjadi buruk lagi. Itu harapan kita bersama. Mungkin nanti juga hal yang lain, aplikasi yang bagus ini mungkin saran saya juga bisa dilengkapi dengan agenda atau informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peserta terkait dengan apa saja kegiatan-kegiatan yang mereka bisa ikuti pada saat itu. Misalnya pada jam berapa mereka bisa kemana, bisa mereka, karena kegiatan bakti juga ada dalam waktu bersamaan, ada beberapa kegiatan. Di situ juga mungkin mereka bisa memilih mau mengikuti yang mana, mendaftar. Kalau pendaftar sudah melebihi jumlah sekian, itu kita batasi. Itu juga upaya kita untuk mengurangi kerumunan. Saya kira beberapa hal mungkin dari saya, tapi intinya bahwa sekali lagi kami terima kasih atas kerjasama kita semua untuk mensukseskan kegiatan PWN PTKN ini. Mungkin itu saja dari saya, Pak Amir. Lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rektor atas dapat catatannya dan masukannya terkait dengan aplikasi ini. Saya persilakan kembali ke Pak BKF. 1 menit. Pak Sumper. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da.
yang sama-sama kita hormati. Pak Direktur, Bapak Kasub, sama-sama kita berikan Ibu Rektor, Win Raden Fatah Palembang, dan tentunya semua kakak-kakak bindamping dan adik-adik peserta kontingen seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada pagi hari ini memang sengaja untuk kenalan tentang bagaimana kita memahami dan juga mengenal sejauh mana kita akan dipantau terus oleh IT kita. Ini sebenarnya tujuannya adalah bahwa semua kontingen yang hadir di Palembang ini akan dipantau oleh IT kesehatan kita dan juga kondisi kita, karena memang sekarang ini seperti yang disampaikan oleh yang terhormat Ibu Rektor, bahwa COVID-19 ini belum sesungguhnya habis dari negara kita. Oleh karena itu ini penting bagi kita semuanya untuk mengikuti sosialisasi ini, khususnya untuk adik-adik semuanya. Jangan gegabah, jangan merasa bahwa diri kita memiliki tingkat imunitas yang sangat tinggi karena faktor usia, akan tapi semuanya ada kemungkinan-kemungkinan. Oleh karena itu kita berharap bahwa melalui UR3 supaya adik-adik kita yang jumlahnya seharusnya kata Pak Kasih tadi seharusnya 800-an yang bisa hadir, ini masih 100-an, masih dimungkinkan ya Pak Kasih untuk bisa bergabung. Oleh karena itu kita tetap masih memohon, berharap seluruh WR3 untuk menyuruh kontingen bisa bergabung pada kesempatan kita ini. Saya kira gitu ya Pak Kasih, sekedar sambutan, dan juga kepada tim IT kita terima kasih atas semua dedikasi dan juga perhatiannya terhadap kegiatan PWN PTK kita. Semoga terlaksana dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan selaku Ketua Forum mewakili teman-teman sahabat-sahabat yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak BKF, Pak Kiai. Kalau di Makassar dipanggil Pak Daeng, Karaeng. Siap. Baik, sambil menunggu dan kemudian narasumber kita akan persilakan nanti. Saya ingin sampaikan bahwa kepada kakak-kakak, adik-adik sekalian, bahwa ide munculnya aplikasi ini itu dari Gus Menteri, dari Pak Menteri, ketika kami di dalamnya ada Pak Direktur, kemudian ada Bu Rektor dan rombongan, Pak Kasubdi dan yang lain, soan bulan Juli kemarin, sehingga pada waktu itu Pak Menteri minta supaya ada aplikasi untuk memantau perkembangan protokol kesehatan untuk peserta pada PWN nanti. Nah, diputuskan juga waktu itu dan kita sudah buat edaran, paling tidak adik-adik atau peserta dan Pindampin dan Pinkon itu sudah vaksin 2 kali sebelum berangkat, dan itu nanti akan dengan melalui aplikasi ini nanti akan dikirim ke situ juga oleh adik-adik nanti, oleh peserta nanti, sehingga terbaca di aplikasi. Kemudian seluruh data-data nanti pada saat datang maupun sedang berkegiatan PWN di Palembang sampai nanti pulang itu nanti bisa masuk di aplikasi dan bisa dilihat di aplikasi. Dan adik-adik dan seluruh peserta itu juga akan terkontrol melalui aplikasi itu, dan kita tahu nanti kalau ada yang bermasalah di lapangan itu nanti akan bisa dilihat di aplikasi, dan seluruh aktivitas kita nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Kak Syarif Hamzah ya, tim IT dari Kementerian Agama yang membuat aplikasi ini. Harapannya pengadaan aplikasi ini pun sekiranya bisa meminimalkan risiko protokol kesehatan, walaupun misalnya level di Palembang itu sudah sangat ramai sekarang, mungkin level 1, jadi tapi walaupun demikian kita harus waspada, karena nanti juga bagian dari kewaspadaan ini terhadap prokes itu juga nanti adik-adik akan di swab nanti di Palembang pada saat pertengahan kegiatan, kemudian pada saat baik kakak-kakak sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan kepada Kak Syarif Hamzah, tim IT, untuk mempresentasikan terkait dengan aplikasi
prokes PWN-PTK kita yang akan gunakan nanti. Silakan Kak Syarif. Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Rektor, yang saya hormati dan untuk yang Pak Amiruddin dan sahabat-sahabat semua yang hadir pada saat hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tata cara menggunakan aplikasi ini. Jadi sebenarnya aplikasi ini sama seperti aplikasi yang sudah sering digunakan. Ketika nanti masuk di lokasi, di scan barcode, udah habis itu langsung udah selesai. Jadi dia nanti ketika masuk ke satu lokasi, nanti ada satu papan yang isinya barcode, tinggal di scan. Udah, itu sama kayak seperti yang nanti sama yang seperti yang selama ini dijalankan. Kayak ketika masuk di mall itu kan ada barcode, tinggal di scan aja. Cukup sederhana, cukup simpel dan mudah. Cuman nanti untuk tata cara menggunakannya, sebelum bisa menggunakan harus bisa daftar dulu. Jadi gini, sebelum saya menjelaskan gimana caranya, tutorialnya, jadi aplikasi ini tujuannya agar mengetahui berapa total orang yang ada di situ. Jadi nanti aplikasi ini kita bisa tahu dalam satu lokasi itu, yang kita bisa tahu. Jadi ada berapa banyak orang di dalam. Kayak contoh nih, satu ruangan itu total maksimalnya 100. Apabila sesuai dengan anjuran COVID itu kan minimal 50%. Nah, berarti kita tahu tuh, oh berarti di dalam ini sudah cukup kapasitasnya atau lebih dalam kapasitasnya. Jadi ketika ini digunakan, harapannya ini bisa untuk menjaga penyebaran COVID-19 ini. Saya langsung aja. Ini aplikasinya, sebentar. Gambar saya udah bisa dilihat ya? Bisa. Oke, bisa baik. Baik, ini adalah manual guide aplikasi Kemah Wirakarya atau Kemahan Wirakarya. Jadi yang pertama, tampilan aplikasinya seperti ini. Ini tampilannya cukup sederhana karena memang fungsi kita membuat lebih sederhana agar bisa lebih bisa digunakan. Jadi tampilan loginnya di depan login dengan menggunakan nomor handphone dan password. Ketika tertampil depan, bagi peserta yang belum memiliki akun silakan daftar. Nanti untuk ini ada tutorialnya secara tertulis kayak gini, dan ada juga yang di dalam bentuk untuk dalam bentuk udah dibikin dalam bentuk video. Nanti bakalan di-share ya. Ya. Selanjutnya selanjutnya yang kedua adalah halaman registrasi. Halaman registrasi, semua peserta diwajibkan untuk mengisi kolom-kolom ini. Tujuannya adalah kita bisa mengetahui siapa aja yang menggunakan aplikasi ini dan yang sudah vaksin atau belum, agar kita bisa mengontrol laju orang yang ada dalam lokasi acara dan siapa aja yang dalam lokasi acara. Ini cukup sederhana. Kalau untuk pendaftaran, diisi foto profilnya, silakan isi foto profil sendiri, masukkan nick-nya, nama lengkap, masuk email, nomor handphone, password, jenis kelamin, alamatnya, pilih provinsi, kota. Ini provinsi, kota ini sesuai alamat. Alamat kecamatan, kelurahan, tempat tanggal lahir, dan yang di bawah adalah silakan foto kartu vaksin yang sudah vaksin. Jadi minimal ya Pak, minimal satu kali yang sudah vaksin dan harus foto kartu vaksin. Kartu vaksinnya bisa berupa yang dalam bentuk yang soft file atau yang dalam bentuk kartu bisa difoto langsung. Ya, itu untuk registrasi. Setelah registrasi berhasil, nanti akan masuk ke dalam halaman seperti ini. Akan masuk ke dalam halaman tampilan beranda depan. Ini pada halaman ini menampilkan event yang sedang berlangsung.
Jadi di halaman depan pun nanti ada jadwal acara. Nanti kita tambahkan jadwal acara yang terupdate dan tentang acaranya. Ini di sini akan ada daftar venue nih. Jadi nanti setelah pas ketemu venue, jadi tinggal dipilih, diklik salah satu tempat atau venue yang dituju dari event yang berlangsung, dipilih venue yang satu, terus yang kedua scan untuk masuk agar melakukan scan barcode yang disediakan. Jadi ini ada pilihan scan untuk masuk, dipilih scan, nah, terus nanti di depan teman-teman semua kan ada semacam barcode yang gede gini, tinggal di scan aja. Setelah di scan, nanti setelah sukses scan barcode, maka tampilan akan berubah seperti di bawah ini. Dia akan tertampil Anda sedang berada dalam venue 1. Selanjutnya, ketika check out, diklik yang warna hijau di atas ini, venue atau tempat check-in scan barcode sebelumnya, diklik untuk melanjutkan proses check out. Setelah itu dipilih lagi check out atau keluar. Setelah sukses maka tidak akan tampil langsung. Itulah prosesnya. Itu proses untuk check-in-nya. Nanti di dalam aplikasi ini ada informasi tentang acara, terus ada juga jadwal acara, dan ada halaman informasi. Informasi ini berita news ya. Terus halaman di paling kanan juga ada halaman untuk biodata sendiri, namanya siapa, tempat tanggal lahirnya siapa, dan sekian. Kalau saya rasa sih sampai di situ ya Pak, kalau untuk cara penggunaan. Dari yang saya jelaskan, gimana? Ada yang mau pengen ditanyakan? Baik, Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak sekalian, dan adik-adik sekalian, peserta Zoom pagi ini, itu tadi penjelasan singkat terkait dengan penggunaan aplikasi. Jika ada hal yang mau ditanyakan atau belum jelas, saya persilakan, dan memang nanti juga akan kita kirim videonya, tutorial aplikasi dan atau apa namanya penjelasan pagi ini, karena saya juga rekam, itu nanti kita bisa kirim melalui video sehingga bisa dipelajari di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing. Cuma catatan memang kemarin ketika Mas Asyari itu presentasikan di Banten, di Serang Banten, memang untuk HP, kalau saya tidak salah, HP yang Android, HP iOS atau iPhone seperti HP saya ini, itu belum bisa digunakan untuk aplikasi ini. Jadi baru bisa untuk Android. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu adik-adik punya iPhone, maka pinjam dulu Android kalau enggak, atau beli sekalian jadi HP-nya 2. Bukan, yang iPhone kasihkan saya aja. Amin. Amin. Tukeran. Jadi untuk sementara itu baru Android. Nah, yang kedua catatan saya, mumpun saya masih ingat, izin Kak Hamsa, Syarif Hamsa, untuk nomor HP-nya, karena nanti kalau ada yang tanya lagi terus nggak tahu ada kesalahan atau bagaimana, untuk tempat bertanya tentu tidak ke saya, karena saya sendiri baru mau belajar ini. Jadi nanti lebih baik langsung ke Kak Hamsa saja, Kak Syarif. Kalau ada masalah dihubungi Kak Syarif. Dan mohon nanti kalau bisa izin share nomor HP-nya kepada kawan-kawan yang ada di sini. Terima kasih, dan saya persilakan yang lain. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau komentar atau semacamnya, saya persilakan. Izin Pak Amir. Ya. Izin tanya nih sama Mas Hamzah ya. Silakan. Ya. Silakan Pak Khalil, Pak Kiai. Iya nih. Assalamualaikum, salam pramuka, Pak Hamzah. Salam pramuka. Salam pramuka, Pak. Itu di aplikasi umumnya ini udah diinstal nih sama adik-adik kita ini. Ini di sana kan jadwal belum berubah ya. Ya. Oh iya Pak, siap. Jadwal belum, kemudian rasanya kalau nggak ada yang perubahan ini semuanya udah pada diinstal ini, cuma di jadwal aja itu yang macetnya itu masih Sarhil Quran itu ya. Iya, nanti apa namanya Pak? Itu yang kemarin aplikasi yang di-share kemarin itu kan belum aku update. Nanti aku usahakan hari Senin Pak, paling lambat ya. Nanti yang update. Berarti tidak usah diinstal ulang lagi kan?
kayaknya harus install ini Pak, install lagi Pak. Karena kita Oh, lagi sementara pengajuan ACC buat di-upload dalam store, App Store. Jadi semua kalau mau install tinggal searching aja. Nanti tinggal searching aplikasinya Perkemahan Wirakarya. Tinggal install. Cuman nanti tampilannya masih sama kayak gini Pak. Palingan nanti yang beda itu palingan yang nanti sedikit beda di bagian venue-nya. Nanti venue bakalan banyak. Kan kemarin udah tertata sekitar kemarin cuma 2 kan di Banten. Iya. Nanti dia bakalan banyak aja sih Pak. Venue-nya nanti ada sekitar 15 kayak. Tapi nanti venue-nya ada nama-namanya. Jadi contoh kayak tempat kemah atau tenda atau bisa di-scan. Tapi nanti di depan ya Pak. Harus diulang lagi install, berarti yang aplikasi yang kita di Banten kemarin ini untuk uji coba aja gitu ya. Iya Pak. Tapi untuk step by step-nya sama Pak. Sama ya. Minimal ini udah ada adik kita ini yang ini udah bisa menginstal gitu kan. Iya. Dan yang ininya ini gini Pak, yang lebih mudahnya. Tapi yang kemarin sudah daftar, walaupun install pakai aplikasi baru, dia udah bisa masuk dengan akun yang lama. Jadi dengan dia akun nggak yang harus lama. didaftar lagi, iya. Berarti nggak harus didaftar lagi, cuman install aja yang baru ya? Iya Pak. Karena memang kita daftarnya pakai nomor HP, jadi jauh gampang sih Pak, jauh lebih mudah. Biar di login. Berarti sudah terdaftar, tidak perlu daftar lagi. Ya. Baik, makasih Kiai Khalil. Kemudian yang bertanya nih lewat chat itu, pertama, apa nama aplikasinya, Kak? Dari Kak Agung Prasetyo. Kemudian menanyakan nama aplikasinya. Yang kedua dari IAIN Batu Sangkar, Kak Santi Yulia. Izin bertanya, apa ini untuk peserta luring saja atau seluruh peserta Kak, luring dan daring? Yang ketiga dari Uni Yulfa, Yayan Kudus. Assalamualaikum, mohon maaf belum bisa on-cam. Izin bertanya, apakah aplikasi tersebut bisa kompatibel dengan semua jenis HP? Yang tadi saya jawab ya. Karena terkadang ada HP yang tidak kompatibel dengan beberapa aplikasi. Monggo Kak Syarif. Siap. Jadi aplikasi sendiri kita kan saat ini belum ada di sementara proses ya Pak. Jadi sementara proses dalam tempat download atau dengan biasa disebut store ya, App Store. Itu sementara proses. Jadi kalaupun searching nanti memang belum tertampil. Kita sementara mengusahakan biar ini bisa dimudahkan agar bisa biar di-download lebih mudah. Namanya tuh udah aku chat. Nama aplikasinya itu Perkemahan Wirakarya App. Perkemahan Wirakarya App. Cuman kalau nanti sekarang kita kan lagi sementara tahapan update karena kemarin ada beberapa perubahan jadwal, jadi kita lagi sementara update. Saya usahakan secepatnya biar bisa terupdate aplikasi yang terbaru nanti. Cuman aplikasi ini hanya baru bisa diinstal di HP Samsung, ya semacam itulah Pak. Tapi kalau kompatibel untuk saat ini semua bisa. Untuk saat ini semua bisa. Apabila kalau memang ada HP yang tidak kompatibel bisa langsung ke saya aja, dicek ke saya. Maaf Kak, berarti sudah ada di Play Store-nya atau bagaimana? Belum, saat ini belum. Oke, kira-kira kita kasih deadline kapan itu Kak Syarif untuk di Play Store bisa di-download? Nah, bagus itu pertanyaan itu. Iya Pak, aku sih lagi usahakan sih. Palingan hari Senin ya Pak, aku usahakan. Kalau paling lambat. Teman-teman kan berangkat itu hari Selasa. Mungkin juga ada yang sudah jalan hari Senin yang menggunakan mobil, misalnya dari Makassar itu menggunakan mobil, mungkin sudah hari Senin sudah berangkat itu. Jadi kalau bisa, kalau menurut saya, kalau bisa paling lambat hari Minggu lah. Siap, baik Pak, baik. Supaya kami di Batu Sangkar Senin berangkat Kak. Nah itu, makanya paling lambat hari Minggu. Atau hari Sabtu. Di hari Minggu Pak. Syukur-syukur hari Sabtu bisa misalnya. Iya Pak, kita usahakan Pak. Ya. Izin bertanya Kakak, apakah setiap hari harus masuk ke aplikasi atau setiap ada kegiatan? Jadi aplikasinya itu contoh gini, sama seperti aplikasi yang digunakan.
ketika masuk di satu lokasi kegiatan, nanti di satu tempat, kayak contoh dalam tempat kemah ada satu scan, nah itu dibuka aplikasinya, di scan barcode-nya. Dia kalau mau digunakan setiap hari juga alhamdulillah, tapi yang sangat dianjurkan adalah setiap kali kegiatan. Jadi setiap itu kan ada jadwal kegiatan tuh, kita akan kegiatan di A, B, C. Jadi setiap kegiatan di A harus di scan, di B harus di scan. Pokoknya pada saat kemanapun lihat scan barcode, itu harus bisa di scan barcode-nya. Baik, silakan yang lain yang mau bertanya langsung. Untuk yang tadi aku belum, bolehkah hanya mengisi satu sertifikat vaksin dikarenakan waktu demikian? Iya, minimal satu sertifikat vaksin. Kalau ini aku nggak tahu ya, ini apakah memang syarat peserta memang apakah syarat peserta memang minimal satu sertifikat vaksin apa 2, Pak? Dulu karena waktu COVID, waktu kita ketemu dengan Gusmen, itu sarannya 2 kali, karena itu kan syarat untuk berangkat dulu PCR yang masih galak-galaknya COVID itu memang minimal 2 kali vaksin baru bisa PCR berangkat. Nah, kalau sekarang kan regulasinya sudah bisa 1 kali vaksin saja, jadi tidak ada masalah. Oke. Udah, itu kita mengikuti aturan yang ada. Ya. Jadi bisa minimal pakai 1 sertifikat vaksin. Izin bertanya, Izin tanya Pak Syarif, ini ya, aplikasi ini nyambung nggak dengan Peduli Lindungi, Pak Syarif? Untuk saat ini enggak, Pak, belum. Enggak, Dia belum. Tapi jadi gini, Pak, yang sesuatu yang beda dengan aplikasi Peduli Lindungi, dia kan hanya memonitoring tempat-tempat yang memang didaftarkan ya, Pak. 1. Yang kedua, kita nggak bisa pantau siapa aja yang di dalam. Jadi kalau di aplikasi Peduli Lindungi kan kita belum punya akses untuk melihat siapa aja yang ada di dalam satu lokasi. Tapi kalau dengan aplikasi ini kita dari sisi back end atau sisi panitia ada satu dashboard yang bisa lihat di mana, oh di titik A ini ada 20 orang. Ya, titik ada 20 orang siapa aja, jadi bisa terpantau gitu, Pak. Oke. Baik, kakak-kakak, adik-adik sekalian, nomornya Kak Syarif saya sudah tulis di chat room ya. Silakan dilihat, dicatat. Ya, kalau ada yang mau pengen ditanyakan bisa langsung WhatsApp aja. Mohon maaf, Kak. Silakan. Dari Yayan Palopo, Kak. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Tadi ada ini saya lanjutkan saja dari ada pertanyaan dari beberapa kakak tadi belum dijawab tadi itu yang pertama, Kak, masalah aplikasi ini. Apakah aplikasi ini hanya digunakan yang luring saja atau juga digunakan oleh adik-adik yang daring begitu? Mungkin bisa dijawab, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan, Syarif. Ya, aplikasi ini hanya digunakan di lokasi acara. Jadi semua peserta yang ada di lokasi acara harus menggunakan. Di lokasi acara maksudnya di Palembang ya? Iya ya, Kak. Iya, Kak. Jadi memang digunakan untuk bagi peserta yang di Palembang. Baru berapa orang? Semoga bisa terjawab. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Itu yang pesertanya baru. Iya, benar. Silakan yang lain yang mau bertanya. Sama-sama. Kak Syarif. Ya, Pak. Silakan. Izin tanya dikit ini lagi di kendaraan ini Mas ngajak kamera Anda buka. Itu untuk aplikasi ini untuk Pinkon, Bindamping, untuk rektor semua ya? Iya. Semua karena memang kita harus pantau semua. Maksudnya bukan pantau sih, kita harus menjaga. Kita harus menjaga semua orang yang ada dalam lokasi. Ini kayak saya kan bawa Ibu Dewe nih. Ibu Dewe juga ya? Iya. Kalau Ibu Dewe-nya 2 orang berarti dua-duanya. Berarti kedua istri pertama dan istri kedua harus punya aplikasi kedua-duanya ya?
Iya Pak. Ha-ha. Ini Pak Kiai ini mau menghindar ini. Mau tidak terdeteksi. Iya, ini soalnya satu mobil ini istri ini mau ikut tuh ke sama-sama gini. Ya. Oh. Daftar Iya semua. Pak. Oke. Oke, Mau makasih, istri, makasih. mau anak, mau menantu, ya harus daftar semua karena dia masuk dalam peserta pantauan di sana. Iya, soalnya aplikasi ini nggak bisa diinstal satu aplikasi untuk satu atau dua orang gitu ya. Iya, karena kan memang dia di HP masing-masing, Pak. Jadi kita bisa monitoring. Jadi dua orang istri ini minta beliin HP baru lagi. Ya ini masalahnya. Wah, itu masalahnya Warak 3 itu, bukan masalah kita. Oke, lanjut. Ya, Makasih. Assalamualaikum. Iya. Salam. Jadi ini lagi ya Pak. Saya infokan lagi. Jadi aplikasi ini digunakan oleh setiap insan manusia yang ada di lokasi kegiatan perkemahan Wirakarya. Di lokasi kegiatan. Yaitu di Jakabaring ya Pak? Ya, Jakabaring Sport City. Jakabaring Sport City. Dan sampai ketemu di sana. Kalau memang ada yang pengen ditanyakan bisa langsung WhatsApp biar kita bisa biar bisa lebih cepat dapat solusinya. Mungkin kalau di Zoom kan ya saya paham sih banyak yang masih ada yang pengen ditanyakan, mungkin masih pengen bisa langsung ke WhatsApp aja nggak apa-apa. Ya. Nanti saya bantu. Baik. Silakan yang lain. Dari UIN Samarinda, Pak, izin. Ya, silakan. Ya. Terima kasih. Halo. Ya, iya Pak. Saya ingin bertanya, apakah aplikasi ini tujuannya kan memantau pergerakan orang per orang yang ada di venue. Di samping memantau, apakah aplikasi ini juga membatasi? Maksud saya ketika kita akan masuk ke suatu venue, ternyata di venue tersebut sudah sesuai kapasitas, berarti kita tidak bisa masuk ke venue itu. Apakah sejauh itu atau bagaimana? Makasih. Oke, baik. Mungkin saat ini kita memang ya maksudnya gini Pak. Jadi harapannya memang aplikasi ini bisa langsung membatasi. Hanya memang perihal membatasi ini memang lebih afdolnya lagi, lebih baik memang kalau ada yang pantau di lokasinya pada saat lokasinya. Kalau memang secara aplikasi kita bisa memblocking itu, cuman kan nanti laju bolak-baliknya orang ini kan kadang kita susah menghambat dari aplikasi. Itu memang harus ada bantuan-bantuan PIC yang di lokasinya. Ya, artinya belum disediakan otomatis ya, pemantauan otomatis jika suatu ruangan atau venue itu sudah full, maka secara otomatis kan tertolak, misalnya dia masuk, misalnya dia warna merah, nanti HP-nya jadi tiba-tiba warna merah karena artinya dia tertolak. Jadi belum seperti itu ya? Iya. Ya. Baik, yang lain tadi ada Mbak siapa dari? Iya, mana tadi? Bisa bertanya Kak? Ya, silakan. Iya, silakan. Tadi kalau nggak salah dengar kalau buat iPhone tuh belum bisa ya untuk diinstal aplikasi buat kegiatan PW nanti di sana. Nah, terkait hal itu, untuk bagaimana ya untuk antisipasi teman-teman yang memakai HP iPhone dan nggak ada Android seperti itu? Terima kasih. Oke, baik. Untuk penggunaan iPhone juga lagi sementara kita upload ya, kita sementara upload di iOS juga. Dan memang untuk sekedar ketahui bahwa upload aplikasi di iOS itu memang butuh reviewnya selama sekitar minimal 2 bulan. Itu lagi kita sementara tahapan lagi sementara diusahakan. Di ke depan kalau memang sampai pada saat sebelum acara belum tertampil, kita bisa ke saya aja, bisa WhatsApp ke saya aja biar nanti kita koordinasi di lapangan. Lebih mudahnya kayak gimana. Saya rasa seperti itu sih jauh lebih baik. Gimana? Baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Silakan yang lain.
Apa pertemuan ini direkam ya? Iya. Ya, saya rekan Kang Sarip. Nanti saya nanti saya coba untuk edit, kemudian nanti saya kirim ke forum Warek 3. Bapak, Ibu, kakak-kakak, adik-adik, silakan yang masih mau bertanya, saya persilakan. Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya Pak. Pak, sekedar informasi lagi, saya usahakan ya untuk yang upload di untuk Play Store Samsung dan lain-lain, ya Play Store kita usahakan paling lambat hari Minggu. Ya. Nanti saya infokan nanti linknya dan lain-lain. Oke. Ya. Sebelum ditutup, saya pengen informasikan lagi apabila ada pertanyaan bisa langsung WhatsApp aja. Ya. Biar kita bisa menemukan solusinya sama-sama. Baik, saya Hamzah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih memberikan presentasi terkait dengan penggunaan aplikasi. Tadi kesimpulannya, insya Allah paling lambat hari Minggu kita sudah bisa mengakses di Play Store bagi yang punya HP Android. Bagi yang punya HP iOS, ya seperti yang saya pegang ini, itu belum bisa, maaf ya, belum bisa. Beli dong, beli. Tapi insya Allah kemarin saya sudah beli yang baru untuk Android demi untuk aplikasi ini. Amin. Alhamdulillah. Harapannya Pak Mahrus, Pak Kiai Mahrus juga bisa mengikuti saya. Yang lain. Baik, kakak sekalian, Pak Kasubdit, Pak Rahman Basari, apakah masih standby? Pak izin, Pak Direktur, apakah sudah bergabung juga? Terima kasih kakak-kakak sekalian, para kiai, para ustadz, para karain dan daen dari para Warek 3 seluruh Indonesia atau Wakil Ketua 3 seluruh Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Adik-adik sekalian juga yang hadir pada hari ini, saya juga ucapkan terima kasih dan mohon nanti disebar atau disampaikan ke kawan-kawan atau ada teman-teman yang belum sempat hadir, karena sampai detik ini itu ada 141 yang ikut, itu berarti masih kurang 600-an yang harusnya tahu tentang aplikasi ini sebagai peserta di PWMPTK nanti. Nah, yang selanjutnya insya Allah setelah acara ini saya akan coba untuk mengupload nanti recording acara kita ini, kemudian saya share ke forum Warek 3 supaya bisa dipelajari di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing dan memberikan kepada kawan-kawan yang tidak sempat hadir pada hari ini. Sekali lagi terima kasih juga kepada pihak panitia UIN Palembang, ada tadi Ibu Rektor, ada para Warek, kemudian kakak-kakak Waslitef yang dibawa komando Kak Nanang dan kawan-kawan, saya juga ucapkan terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Kang Sarip Hamzah yang sudah memberikan materi, dan tentu kita akan tetap komunikasi terus, termasuk perubahan-perubahan rundown acara yang sudah saya kirim tadi, karena bukan hampir ya, tiap hari, tiap malam kami selalu Zoom, jadi panas juga kepala ini untuk persiapan PWMPTK, tapi demi untuk kelancaran insya Allah kita siap. Demikian saya akhiri, Bapak Ibu sekalian, kakak sekalian, saya dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai ketemu di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke semuanya, terima kasih. Terima kasih. Semuanya terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Kak, terima kasih. Syukur kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak, sampai ketemu di Palembang, sehat selalu. Amin. Mohon izinlah. Sampai ketemu di Palembang. Ya, salam pramuka.
Salam pramuka. Salam. 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 Salam dari Binjai. Makasih semua. Izin saya tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.